Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kondisi yang sehat bukan? Berjumpa lagi bersama Ibu Fitri. Rio, sudah siap belum? Kita akan belajar Bahasa Indonesia bab 1, menuliskan kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, dan objek. Pernahkah kamu menulis kalimat? Bagaimana cara menulis kalimat? Dalam menuliskan kalimat, kita harus memperhatikan cara menyusun kalimat yang benar. Setiap kalimat memiliki pola kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Agar dapat menyusun kalimat berpola, kita harus memperhatikan unsur kalimat yang meliputinya. Ada 3 unsur kalimat yang meliputinya, yaitu yang pertama subjek. Subjek merupakan orang atau benda yang melakukan sesuatu. Subjek biasanya menggunakan kata benda seperti manusia, hewan, dan benda di sekitar. Contohnya, Andi, Ani, kucing. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan apa yang dikatakan atau dilakukan subjek. Predikat menggunakan kata kerja atau kata sifat. Contoh, membaca, menulis, makan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, objek. Objek merupakan orang atau benda yang menerima tindakan. Objek berupa kata benda yang digunakan oleh subjek, misalnya dengan teman-teman, dengan sepeda, dan lain sebagainya. Yuk perhatikan contoh berikut. Nah, di contoh ini ada seorang anak yang sedang menulis. Judul kalimatnya, Dewi sedang menulis surat. Yang mana subjek? Subjeknya Dewi. Yang mana predikat? Sedang menulis. Yang mana objeknya? Surat. Kemudian contoh yang kedua. Di situ ada anak yang sedang membaca buku cerita. Contoh kalimatnya, Dewi membaca buku cerita. Siapa si subjek? Tentunya si Dewi. Siapa yang bertindak sebagai predikat? Tentunya membaca. Kemudian siapa yang bertindak sebagai objek? Ya buku cerita. Jadi jelas di sini ya nak ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah belajar menulis kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, dan objek. Sekarang yang B-nya, kita akan beralih kepada kalimat aktif dan kalimat pasif. Baiklah, kan Ibu Guru bacakan kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Ingat nak ya, subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Perhatikan contoh berikut. Rina memakai tas baru. Di sini siapa yang bertindak sebagai subjek? Tentunya Rina. Sedangkan sebagai predikatnya memakai. Predikat di sini berfungsi sebagai kata kerja aktif karena menggunakan awalan me. Sedangkan objeknya tas baru. Sampai sini sudah paham belum?
Baiklah, akan Ibu Guru beri satu contoh kalimat lagi yang kalimatnya berbunyi sebagai berikut. Fatima membersihkan kelas. Siapa di sini yang bertindak sebagai subjek? Fatima, betul. Sedangkan membersihkan bertindak sebagai predikat. Kenapa disebut predikat membersihkan? Karena menggunakan awalan me dan dia bersifat aktif. Siapa di sini yang bertindak sebagai objek? Ya, tentunya kelas. Baiklah, anak-anak, kalau tadi sudah belajar kalimat aktif, sekarang kita akan masuk kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Contoh berikut ini. Tas baru dipakai Rina. Tas baru itu bertindak sebagai subjek. Dipakai itu bertindak sebagai predikat. Termasuk kata kerja pasif karena menggunakan awalan di. Rina itu bertindak sebagai objek. Nah, akan Ibu Guru beri satu contoh lagi kalimat pasif. Kalimatnya seperti ini. Kelas dibersihkan Fatima. Kelas bertindak sebagai subjek. Dibersihkan bertindak sebagai predikat. Kata kerja pasif karena menggunakan awalan di. Fatima bertindak sebagai objek. Sampai sini, apakah anak-anak sudah paham? Baiklah, Ibu Guru akan melanjutkan membaca kata di. Kata di memiliki beberapa kegunaan. Di antaranya yang pertama, kata di berfungsi sebagai kata depan. Kata di diikuti oleh kata tempat. Kata di ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Perhatikan contoh berikut. Ari tiba di sekolah. Di sekolah, di itu diikuti kata tempat di sekolah. Yang kedua, kata di adalah awalan. Kata di diikuti oleh kata kerja. Kata di ditulis digabung dengan kata yang mengikutinya. Contoh, surat dibuat oleh Ari. Dibuat di itu diikuti dengan kata kerja. Baiklah anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar menulis kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, dan objek. Kemudian kita juga bertemu dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Sekarang yang C, kata benda, kata sifat. Saat menulis sebuah kalimat, kita akan menggunakan kata benda atau kata sifat. Perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar buku. Kalimatnya buku tebal. Kata benda buku, kata sifatnya tebal. Kemudian di sebelahnya ada gambar gelas kotor. Kata bendanya gelas, kata sifatnya kotor. Jadi, kesimpulannya, kata sifat bertujuan untuk menerangkan sesuatu atau seseorang. Kata sifat ditulis setelah kata benda.
Kata sifat menjelaskan jumlah, keadaan, warna, atau ukuran. Nah, sekarang saatnya soal untuk mempertajam pemahaman kalian ya. Nah, anak-anak, silakan kerjakan soal yang berikut ini. Tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Demikian materi kita hari ini, materi bahasa Indonesia. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.